شريك له شهادة تكون لقائلها سميها إنجاء وتكريما أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي عظم خلقه في محكم كتابه تعظيما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد فضيلة المحترم المكرم علماءنا الأجلاء وبالأخص الشيخ زهر الأنام الشيخ سعيد بن عبد الرحيم أحمد وجميع المشايخ الكرام para asatidzah para murid utawi tolabah pon Madrasah Ghazali Syafi'iyah ingkang kula mulyakaken sedaya ingkang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah wonten ing kesempatan menika kita dipun temukaken kalih Allah SWT kangge acara nggih menika ngayu bagya dhateng lare-lare ingkang lulus utawi tamat saking Madrasah Ghazali Syafi'iyah baik tingkatan aliyah utawi tingkatan sanawiyah utawi tingkatan ibtidaiyah ingkang menapa lulus utawi tamat menika boten berarti belajarnya mereka belajaripun lari-lari kala wau selesai rampung menika mboten tapi tasih wonten jenjang-jenjang saninggilipun. Napa malih menawi kita nika paham sadar pilih kita menika dalam naungan pondok pesantren sarang ingkang notabene napa namine sistem salaf. Dalam sistem salaf menika tidak ada batas atau ujung dalam belajar. Ada makalah yang dijadikan hadis, wallahu alam sanadnya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari masa kecil sampai masa mati lelah. Wonten hadis man qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man humani la yashba'an talibu ilmi wa talibu dunya. Ada dua orang yang ngungseng banget, ngungseng nih geragas sih. Cara sarange geragas loro, ana wong loro sing geragas temenan. Siji talibu ilmi, nomor talibu dunya. Diangkang mencari ilmu sing tenanan, mencarinya beneran tenanan niki mesti ngungsenge ora karuan. Semenika talibud dunya diangkang ngejar-ngejar dunya niku nggih direwangi nganti
ora turu dalu demi mikir-mikir dunya, njaga dunya lan saterusipun. Siang dadekno malam, malam dadekno siang. Orang ingkang kula mulyakaken, niki mau dipun cerisaken kalih napa kepengurusan utawi kemudiran pilih teng mriki kathah takziran. Nek takziran menika kathah sing melanggar, aturan menika kathah sing melanggar, kathah ingkang dipun takzir, berarti niki tondo tondo boten sae nggih. Tondo boten sae te kirang sae. Pilih orang-orang awak-awak pelajar dan mungkin pengajarnya juga niki di sini kurang serius, kurang temenanan. Nek kurang temenanan berarti Madrasah Rosalia ini bisa dikatakan enggak berhasil atau kurang berhasil mencetak kader-kader ulama atau penyebar ilmu atau guru. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Marilah kita sadar hal-hal yang seperti ini agar kita tidak mengulang kesalahan lagi. Tapi kula pireng cerita-ceritane sause ana takziran niku sakniki lumayan gede tinimbang dereng wonten takziran. Jam masuk pertama nikah. Ya, alhamdulillah nek leres berita menika. Orang ingkang kula mulyakaken, walhasil kita ini memang berat hidup di zaman akhir ini. Iso mlakune sistem kados ngeten niki mlaku iku wis cara kula wis gharib jiddan. Nek cara bahasa Gus Anam mbek mangke Ki Anam tiyang sufi niki nggih Ki Anam niki tiyang tarekat menawi dianggep karomah menawi iso mlaku ngeten niki pun karomah bahasane mereka. Tapi pripun nggih kita niki mosok ngeduk-ngedukno kramat utawi napa nggih, ngeduk-ngedukno kesentiaan dah napa. Kan pendidikan itu kan bukan urusan karomah, bukan urusan kejadukan, kesaktian dan seterusnya, tapi adalah keistiqomahan atau kedisiplinan dan kesungguhan, kesungguh-sungguhan. Nah, tapi nek prakteke kados sing winginane wau didhawuhaken ana sing ghaib 120 hari. Iki apa ini? Apa-apaan ini? Mana thalabul ilminya ini? Berarti thalabul ijazah, hudur ke sini hanya ketika ada ikhtibar, mendekati ikhtibar. Ini jelas melanggar dan peraturannya sudah jelas tidak akan naik, ya, tidak akan naik.
orang kang kalau muliakan, tapi hukum tidak naik ini membutuhkan ketegasan dari para wali murid, para wali kelas dan lain-lainnya. Ini saya mohon napa nggih saling bantu-bantu nggih. Ini yang kita berbangga di sini, bangunan-bangunan tambah mentereng, tambah bagus, tambah ini. Tapi saya sebagai orang santri atau orang apalah ya, keluarga salaf, ini takut dengan bangunan-bangunan mentereng ini berubah mentalnya, berubah niatnya, berubah apanya, itu yang saya takutkan gitu. Bapak-bapak saudara sekalian, semoga ketakutan ini direaksi yang baik, yang positif oleh anda sekalian, dan saya sendiri juga masih membutuhkan doa untuk bisa istiqomah, noto niat, ikhlas dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak saya muliakan. Jadi saya ulang lagi, kita niki eksistensi, keberadaan, keeksisan metode salaf di MGS ini, dan tentunya ditopang oleh pesantren sekitarnya, karena MGS ini menurut saya far'un an ma'ahid ad-diniyah salafiyah di Sarang atau di Karangmangu ini. Ini kita iso niki harus disyukuri, itu fadl minallah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita ini jenenge organisasi, jenenge lembaga, ini dituntut untuk keseriusan dan keberhasilan kita, baik sebagai pengurus, sebagai mudir, sebagai guru, sebagai murid, sebagai pengawas, muraqib, sebagai penjaga pintu dan seterusnya, sebagai pengabsen dan seterusnya. Ini tetap dipertanggungjawabkan di dunia, bahkan kita sebagai orang mukmin yakin akan ada pertanggungjawaban di akhirat. Semua amal kita, bukan khusus masalah institusi ya, organisasi. Saudara-saudara sekalian, monggo kita nggih saged syukur datang Allah, nggih sabar, nggih nrimo takdir Allah. Tapi nggih niku wau, kita iki wis kadung samaina harokatana hayatana menika munazzamah atau madrasah, madrasah yang ada kepengurusannya, ada penanganannya dan seterusnya, ada aturannya, ada ADRT-nya. Ini kalau kita gak serius, geladrah, sistemnya sistem syafaat dan seterusnya, atau mungkin istilah lagi sistem kekeluargaan dan seterusnya, ini kan pribon, kita kan bisa dipermalukan atau apa nggak malu istilahnya dengan dunia luar. Walaupun di luar dunia luar ini juga sekarang ini banyak yang
Sontoloyo ya, banyak yang apa itu belegedes gitu, nggak karuan sekarang ini. Tapi masa kita ini terpengaruh dengan keburukan yang ada di luar? Kan tetap ada pemantauan, istilahnya sekarang orang sekarang digital atau apa itu. Di samping kita sebagai orang mukmin iman tentang apa Raqibun Atid, tentang kita akan dihisab, ya'lamu ma fi kulli nafsin, ya'lamullah ma fi kulli nafsin, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Saudara bapak-bapak, niki monggo kali-kali nggih syukur, nggih sabar, nggih ngertos zaman, ngertos apa namanya tanggung jawaban sebagai organisasi, nggih kudu dingertosi sedaya menika. Nek salah nggih diakui salah, nek leres nggih disyukuri dhateng Allah SWT. Tapi ngono ya ngono, ning aja kengonoan nggih. Nakal ya nakal, mboten nakal diolehno mboten ya. Tapi ojo kenakalan. Sampai tadi 120 hari ngoten kok kenemang. Begitu juga dari kalangan guru, mungkin ada yang sering ghaib. Ayo dipikir, Anda ghaib itu Anda membawai orang 70 anak, 71 kelas atau 60 atau 50 paling sedikit. Itu bagaimana nasib mereka? Menganggur. Apakah nggak bikin pusing mereka? Yo nek ono sing badali sampean, minimal dikon badali apalah, tiga PR atau kon moco-moco. Nek nganggur nih. Nah, saya ingat dulu Abu Yasir Muhammad Ali Al-Maliki itu dosen di Ummul Qura dan lain-lainnya. Itu waktu itu ya ceritanya itu banyak dosen-dosen yang wong dosen ya, mahasiswa universitas kan biasa bolos itu ya. Kalau itu Abu ya iman sekali, susah sekali. Dunia akademis begitu tuh biasa bolos itu, baik muridnya baik dosennya itu biasa. Itu saya Muhammad katanya ceritanya itu Abu ya itu sering badali tanpa disuruh karena kasihan anak-anak nganggur. Bapak-bapak, ini kita sangat banyaknya, bukan main santrinya ini, gurunya juga masih kekurangan. Dan sebetulnya kalau kita ikut, kalau di sana-sana, itu kepala guru atau apa itu di sana, di sekolah-sekolah yang lain itu tidak ngajar, tapi fokus ngopeni jam-jam belajar, ngopeni murid, dan waktu-waktu belajar itu jangan sampai kosong. Kita di sini karena ada nggak tahu sistemnya sudah gini, semua mudir dan semua pengurus ngajar juga. Ini
bagaimana nanti apa ya, dipikirkan kudu ono sing tahun besok-besok itu ada yang piket lah, piket standby di kantor, tapi bukan standby-nya duduk tok sambil tanya-tanya, sambil jalan-jalan melihat apa operasional belajar belajar mengajar itu, insya Allah. So bapak-bapak sekalian, kita ini apa, sistem agama ini atau sistem salaf ini sekarang sudah banyak pengganggunya, dari kanan kiri, bahkan mungkin dari dalam kita sendiri. Ini karena di sana, di luar sana, Menteri Pendidikan itu, di sana ada penjelasan atau keputusan mulai 2000 berapa ini sampai periode 3-5 tahun ini bukan akan dihapus pelajaran agama di SMP, SMA itu terhapus pelajaran agama. Mungkin kecuali yang pondok ya, seperti pondoknya Kiai Anam mungkin enggak. Tapi yang selain pondok ini dihapus, pelajaran agama dihapus. Ini keputusan Mendikbud ini. Nadiem Makarim yang orang Arab tapi bisnismen ya, Gojek apa dulu itu, dan istrinya itu orang Katolik ya, kawinnya di gereja. Ini dihapus pelajaran agama, pelajaran Pancasila dihapus, terus bahasa Indonesia dihapus. Berarti pelajaran di sana yang ditangani oleh Mendikbud itu hanya mungkin bahasa Inggris atau mungkin bahkan bahasa Cina. Sekarang katanya di Palu saja ada pulau di Palu yang semuanya pakai tulisan Cina. Saudara sekalian, jadi ini berat sekali. Kanan kiri memang sudah sangat berat. Di sana ada buku baru sejarah Indonesia yang baru terbit, itu pahlawan kita dari Islam dihilangkan. KH Mudzakkir nggak ada, KH Wahid Hasyim dihilangkan, Agus Salim dihilangkan, nggak ada. Bahkan Ki Hasyim Asy'ari pun dihilangkan, dan lain-lainnya dihilangkan. Yang dimunculkan malah di NID atau apa itu, dan seterusnya. Inilah nasib kita. Bahkan suara toa yang ada adzannya itu dianggap gonggongan anjing. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini fitnah besar. Semoga kita, walaupun di sana sini sudah sekuler atau bahkan dihilangkan agama, dibawa ke sistem komunis atau ateis, tapi kita semoga menjadi percontohan baik. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum aw khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum 'ala dzalik. Allahumma amin. Itulah yang sering ditulis oleh atau pernah ditulis oleh Syekhina Kiai Maimun, dan hadis itu tetap saya
sampaikan dalam mau'idhah akhir sana kepada santri keluaran di sini atau kelas 3 Aliyah dan 6 Muhadharah. Ini tetap saya nukil hadis itu yang disampaikan oleh beliau. Semoga dengan tulisan beliau atau hadis yang ditulis itu oleh beliau dan saya lanjutkan, semoga kita diteguhkan oleh Allah SWT menjadi percontohan yang baik. Dan apabila kita disiplin gurunya dan muridnya, semoga menambah pahala kita, Allahumma amin. Kalau ada yang keterlaluan, itulah yang membuat muskilah kita. Kita akhirnya kadang-kadang dielek-elek. Ini dalam zaman sekarang urusan agama, kalau ada celone sidik dicaci maki. Semoga sadarlah kita yang membuat keonaran itu cepat-cepat taubat, cepat-cepat berhenti. Masa depan akan menyongsong yang lebih baik. Allahumma amin. Cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Wallahi yahdina wa yakum as-siratal mustaqim wal afu minkum ajma'in wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.